Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Gimana adik-adik kabarnya? Wah, pasti luar biasa ya Kak. Wah, pasti luar biasa dong Kak. Yuk semua adik-adik, sebelum kita mulai, kita siapkan pasukan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo adik-adik kita jongkok dulu yuk sama-sama. Ayo, pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi adik-adik, selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita duduk dulu. Yang udah siap semuanya kita duduk dulu yuk, yang manis. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Biar Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar setiap kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami agar kami duduk diam, dengar-dengaran juga akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat suatu pujian ya. Pertolongan
Tuhan, kiranya Kau berkatilah Indonesia kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau pulihkan dengan secepat-cepatnya dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Dan juga kiranya Kau berkati pemerintahan negara Indonesia dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati juga generasi penerus bangsa agar dapat menjadi generasi penerus bangsa pilihan-Mu. Dan negara kami menjadi negara yang terang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk, semangat yuk. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau sukacita bersama-sama ya Kak. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya laskar Kristus, siap gerak gor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap,
Tuhan Yesus. Iya nih. Siapa yang udah gak sabar untuk dengarkan firman Tuhan? Saya. Yuk adik-adik, kita duduk yang manis yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ayo kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, selidiki aku. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin mengenal akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai tokoh Alkitab, yaitu Daniel.
Daniel dan kehidupan doa. Nah, nanti kita bisa baca sama-sama di Daniel 6. Suruh nanti mama papanya untuk membukakan firman Tuhannya ya adik-adik. Nah, untuk firman Tuhan kali ini kisahnya tentang Daniel. Daniel itu adalah seorang pejabat tinggi di negeri Median, di mana Daniel ini selalu melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, nah melakukan dengan sepenuh hati dan dia melakukan seperti untuk Tuhan adik-adik. Jadi dia melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Dan orang-orang sekitarnya itu tidak mendapatkan kesalahan apapun mengenai Daniel. Karena dia memang melakukan semuanya dengan baik dan setia. Dan tidak didapati suatu apapun kelalaian atau suatu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Tapi karena si Daniel ini sangat baik dalam pekerjaannya, teman-teman, untuk adik-adik teman-temannya itu, teman sekerjanya si Daniel ini niatnya jahat nih sama Daniel. Karena apa? Karena dia mau menjebak Daniel untuk menggantikan posisinya Daniel sebagai pejabat tinggi. Nah, maka dari itu adik-adik, mereka mencoba nih mencari cara bagaimana sih kira-kira biar kita bisa menjatuhkan si Daniel. Bisa menjatuhkan si Daniel supaya dia kena hukuman. Nah, kira-kira siapa ya adik-adik yang mencoba berencana jahat sama Daniel? Ada yang tahu adik-adik? Yang berusaha mencoba jahatin Daniel adalah Arsalan. Namanya Arsalan. Arsalan dengan kedua temannya sedang cari cara nih adik-adik, supaya bagaimana caranya untuk menghukum Daniel atas kesalahannya. Karena dia itu kan memang berlaku baik adik-adik, gak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daniel. Makanya mereka berusaha nih untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel dihukum. Nah, atas kesalahannya Daniel, Arsalan punya ide nih adik-adik. Nah, Arsalan tahu kalau si Daniel ini suka sekali berdoa. Jadi setiap satu hari dia tuh berdoa 3 kali. Jadi dalam sehari dia berdoa sebanyak 3 kali adik-adik. Karena itu Arsalan membuat Raja Darius untuk melakukan sebuah perintah kepada semua rakyat di Babylon melalui Saimbara. Jadi emang Arsalan ini berniat jahat sekali untuk menghukum Daniel dengan cara memberitahukan kepada raja supaya membuat Saimbara tidak boleh ada yang melakukan permohonan ya adik-adik. Jadi semuanya disuruh menyembah Raja Darius untuk rakyat-rakyat di Babylon. Nah, karena tahu Daniel itu hanya menyembah Tuhan yang rajin berdoa setiap harinya sebanyak 3 kali. Nah, karena itu Arsalan berniat untuk menangkap Daniel. Saat itu Daniel ditemukan sedang berdoa sama Tuhan. Walaupun Daniel sudah mengetahui bahwa kalau misalnya ada Saimbara mengenai semua orang harus menyembah raja, bukan menyembah Tuhan. Tapi dengan ketaatannya Daniel, kesetiaannya Daniel tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Arsalan menangkap Daniel untuk dibawa ke hadapan raja. Saat itu raja kaget karena memang si Daniel ini adalah sahabatnya Raja Darius. Nah, ternyata si Daniel ini mau dihukum, dibuang ke gua singa adik-adik, karena dia tidak menyembah raja. Saat itu Daniel yang gak ada salah sama sekali, dia mendapatkan hukuman. Dia dibuang ke gua singa. Dan di sana
Daniel dimasukkan ke gua singa, dan semalam itu raja menjadi gelisah, ketakutan karena sahabatnya si Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa karena dia tidak mau menyembah raja. Nah, saat itu pada pagi hari raja kan sudah tidak bisa tidur nih adik-adik pada malam harinya. Dia pagi harinya langsung cepat-cepat mau membuka gua yang dimana sudah ada isinya Daniel yang ada di dalam gua singa itu. Nah, ketika itu harapannya si raja adalah si Daniel itu masih hidup adik-adik. Nah, karena memang si Raja Darius percaya bahwa kalau misalnya memang Daniel itu akan ditolong oleh Tuhan. Nah, saat itu dibukalah gua singa itu, dan ternyata Daniel didapatkan masih hidup. Dia tidak dimakan dan tidak diterkam oleh singa, melainkan Tuhan membuat suatu mukjizat sehingga raja memerintahkan untuk semuanya menyembah Tuhannya Daniel. Ayo adik-adik, kalau misalnya kita belajar dari Daniel sendiri bisa setia saat dia mengalami kesulitan. Dia tetap rajin berdoa, dia tetap mau menyembah Tuhan walaupun dia mengalami cobaan. Nah, bagaimana caranya kita adik-adik supaya tetap rajin berdoa, memiliki sikap hati yang disiplin dalam segala keseharian kita adik-adik. Walaupun misalnya gini, kita disuruh sama orang lain misalnya, padahal kita lagi mau berdoa nih adik-adik. Waktu kita yang lagi berdoa kita biarkan untuk kita tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Padahal misalnya nih adik-adik, orang lain berusaha mengganggu kita saat kita lagi berdoa atau lagi berdoa, atau mungkin kita lagi beribadah nih adik-adik. Nah, tapi kalau kita mempunyai sikap seperti Daniel yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun di dalam pencobaan, di dalam segala permasalahan, dia tetap berdoa hanya kepada Tuhan Yesus karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bantu kita menyelesaikan setiap apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita. Mungkin banyak tugas yang harus diselesaikan, mungkin kita capek dalam segala tugas yang kita selesaikan, yang harus kita selesaikan semuanya, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ayo adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjadikan rema dalam hidup kami, supaya kami terus berdoa, percaya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Yesus, kami semakin mencintai Tuhan dalam segala apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan kami, baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadilah kehendak-Mu. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau supaya menjadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.